Gua tipikal orang kuno ya mas, sama kayak Pak Haji. Jadi kalau punya usaha itu dinamain sama nama kita sendiri mas. Masuk mas pendapatnya, ya sebegitulah. Makanya kalian harus benar-benar jeli mas, ngelihat ini hari sektor apa sih yang masih dikonsumtif sama orang, yang masih dikonsumsi sama orang. Tuh. Apa aja yang masih orang itu masih ada perputaran ekonomi di situ. Pengen sowan ke Mas Rian tapi segen. Kenapa mas? Aku lo biasa-biasa aja mas. Iya mas, makanya aku kasih masukan ibu buat jualan diantara kredit atau sistem arisan jemput bola. Tapi hati-hati ya mas, itu riba mas. Hati-hati kalau pengen bikin akad kredit sama orang, jauhin unsur ribanya ya. Makanan mas gak ada matinya, selamanya makan terus. Yang laku mas, yang laku, yang gak laku sama aja mas. Semua. Ini hari yang jalan mas, bisnis-bisnis yang jalan apapun itu mereka yang sudah punya brand mas, yang udah punya branding. Mereka yang udah perusahaannya udah dari bertahun-tahun lalu, puluhan-puluhan tahun namanya udah ada. Mereka mungkin saat ini cuman mengalami penurunan omset. Mereka nggak kehilangan omset tapi mengalami penurunan omset. Tapi buat orang-orang yang lagi ngerintis ini tahun-tahun pahit mas, jangan salah lu. Jangankan UMKM mas, ibu-ibu yang jualan di sekolah aja ngeluh. Betul. Pinjam di bank bukan riba mas. Mas kalau buat gua, kalau lu pinjam buat usaha, gua nggak bahas itu riba mas, tapi bagi hasil. Ya, gue nggak punya modal, gue pinjam sama lu. Akad gue, nih hasil usaha gue bagi ke lu. Jadi jangan dianggap riba, jangan dianggap bunga mas. Karena buat gue itu bagi hasil. Lu modalin gue usaha, layak nggak, wajar nggak kalau gue ngasih lu hasil usaha gue. Itu aja konsepnya. Jangan lu utang dipakai buat kehidupan sehari-hari mas. Kalau lu utang dipakai makan, riba lah mas. Utang dipakai buat beli baju, ada bunganya, riba mas. Saya aja dagang jamu biasa dapat 700.000, akhir-akhir ini cuma 200.000 mas. Betul mas, dalam 300 meter orang penjual saya ST ada 15. Nah, lo harus kreatif mas, harus kreatif. Kenapa sektor UMKM pada ngeluh, pada sepi? Karena sekarang orang mas, begitu mereka udah nerima gaji, duitnya langsung habis di pay letter, bayar pinjol. Tuh rata-rata orang sekarang bayar cicilan itu. Mereka hidup bulan ini ngutang lagi. Makanya uangnya nggak muter mas di UMKM. Betul, Tanah Abang itu bukan sepenuhnya salah TikTok. OJK harusnya ikutan mas. Itu kan alasan negara aja mas. Aslinya kan negara cuma pengen makan pajak dari TikTok. Sejak kapan sih negara mikirin pedagang Tanah Abang mas? Gue tanya sama lu. Negara bikin aturan TikTok itu karena dia cuma pengen bikin pajak penjualan itu masuk ke negara. Karena apa? Kalau dikelola sama server TikTok, negara nggak dapat apa-apa mas. Yang dijadiin alasan siapa? Pedagang Tanah Abang. Dan sekarang rasional aja mas. Emang kalau pedagang Tanah Abang jualan, pedagang-pedagang TikTok itu kagak beli dari sono mas? Rasional lu mas. Ya nggak, lu belanjanya dari mana emang barang dagangan lu? Kan ngambilnya dari Tanah Abang, dari Bandung, dari mana-mana, sama aja benernya. Tapi negara pinternya kata-katanya dibungkus dengan kata-kata kasihan UMKM, kasihan pedagang Tanah Abang nggak laku. Padahal mah aslinya negara tuh cuma ngeributin duit pajak TikTok nggak masuk ke negara mas. Karena penjualan itu kan banyak mas, lu bayangin aja. Baim Wong jualan sehari bisa miliaran mas, keluar duitnya. Pajaknya kemana? Nggak ke negara mas. Itu yang diributin.
Bukan soal Tanah Abang. Tanah Abang mah cuma alasan aja. Tanggapannya Mas Kaisang ketemu Ais, gue nggak ngurusin begituan lah Mas. Tuh bener Dr. Richard bisa 8 miliar. Lah PPN emang kemana Mas? Kemarin saya pasar Tanah Abang pada mereka juga manfaatin pasti. Entah barangnya dibeli sama orang-orang yang pada jualan di TikTok atau mereka juga jualan online di TikTok. Mas saya mau usaha tapi saya takut gagal dan anak istri saya takut gak makan. Gimana solusinya? Gimana lu bisa berlayar di lautan Mas kalau sebelum berlayar lu udah takut sama ombak? Lu pelajari matang-matang konsep bisnisnya. Dampak resiko terbaik sama resiko terburuknya lu pikirin. Kalau udah bener-bener mateng, lu yakin niat lu baik, insya Allah Allah ridho, jalan Mas. Bukan karena pilpres ya Mas. Mas, kalau kita mau bahas pilpres, perputaran ekonomi yang nggak muter pada saat pilpres itu yang ngerasain orang-orang konglomerat Mas. Bukan di levelan kita. Levelan kita mah masalahnya kayak tadi yang gue ceritain. Mas kemarin saya bikin LP penipuan udah 2 bulan. Kagak ada duitnya mana jalan Mas. Emangnya lu pikir polisi mau nyidangin orang ke kejaksaan, kehakiman? Emang kagak bayar Mas, buka meja kan bayar Mas. Kalau nggak ada duitnya mana mau mereka. Orang kasus Mas, polisi bawa kasus nih udah BAP A1 misalnya valid, lu mau ngelimpahin ke pengadilan, itu mereka polisi bayar Mas ke pengadilan. Biaya buka meja bahasanya istilahnya. Sekarang kalau kasusnya penipuan, polisi kagak ada duitnya, lah yang buat buka meja di pengadilan apaan Mas? Paling ujung-ujungnya cuma BAP aja penyidik. Kapan ke garasi Mas mau ngasih? Oh siap Mas, nanti ya. Masih ada Tania tadi ya? Tan? Macaran jenengan kalau nge-branding bisa sukses terus gitu, tipsnya apa Mas? Telaten Mas. Telaten, istiqomah, konsisten, sabar. Lu jangan ngeliat gue sekarang Mas, lu ngeliat gue 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, belasan tahun lalu, saat gue ngemper di terminal Pulau Gadung, gue tidur di terminal. Emang kalian ngalamin masa-masa gue kayak gitu Mas? Gue siang-siang teriak-teriak nawarin tiket ke penumpang, ngerayu penumpang buat percaya beli tiket kita. Effort Mas, nggak ada yang instan. Gue bisa di titik ini di hadapan kalian kayak gini nih, effort 20 tahun. Jadi jangan ngelihat gue enaknya aja, dan kalian jangan bisa berharap pengen instan kayak gue gitu. Nggak mungkin, nggak ada jalan kesuksesan yang instan Mas. Dan ini pembahasannya keras tapi mudah dipahamin sama orang awam kayak saya. Karena saya nggak pernah sekolah Mas, saya nggak paham literasi bahasa yang aneh-aneh, saya nggak paham bahasa-bahasa orang intelek, nggak ngerti saya Mas. Saya ngomong berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya rasakan, dengan gaya bahasa saya yang apa kadarnya, apa adanya aja gitu. Makanya orang jadi gampang ngerti Mas. Kamus bahasa saya kan terbatas Mas, makanya gue sering dikomplain orang kalau ngomong. Makanya gue kalau lagi ngisi seminar Mas, entah di kampus-kampus apalagi di kementerian gitu, kan gue sering ngisi seminar biasanya. Itu gue selalu ngomong di pembukaan gue minta maaf Mas, mohon maaf. Jadi kalau ada salah-salah kata itu gue minta maaf di depan, karena kamus bahasa saya terbatas ya, begitu. Pulau Gadung akhir jam 6 gimana? Jam 4 Mas, udah berangkat. Jam 6 udah kesiangan Mas. Saya belum bisa ngalahin rasa gengsi saya Mas dan pemalu. Nah itulah Mas, itu yang harus dikikis Mas. Gak usah ngebebanin hidup dengan perasaan-perasaan kayak gitu Mas. Mas garasi Cawang bisa minta yang berpal, gak ada yang berpal. Emang jatah libur, jatah gak jalan.
Perpal itu kalau yang tadinya jalan jadi nggak jalan tiba-tiba, itu perpal namanya. Kalau emang nggak jalan ya nggak jalan, bukannya perpal. Mas TikTok baiknya harus ada cadangan ya, kayaknya. Mas ngomong sama Rian Mahendra. Udah pasti dipikirin lah Mas, banyak cara. Emang lu pernah ngelihat HR dulu atau MTI rusak di jalan terus penumpangnya terlantar? Pernah? Nggak pernah lah, selalu ada cara pokoknya.